Nah, selamat datang di dalam podcast gua hari ini dan hari ini gue pengen ngebahas tentang percintaan-percintaan nih. Nah, biasanya kan kalau orang-orang itu ketemu sama pasangan yang baru atau calon pasangan yang baru, itu pasti bakalan ketemu sama orang yang kelihatannya yang memang kayak sempurna banget gitu dan juga ada butterfly in your stomach gitu. Jadi ada sesuatu rasa deg-degan dan juga sesuatu hal yang memang ngelihat orang itu bahwa orang itu kayak sempurna gitu di mata kita. Tapi, apakah orang itu sebenarnya cocok dengan kita atau sebenarnya apakah orang itu bisa menjadi salah satu orang yang ada di dalam kehidupan kita? Nah, di sini ada salah satu kawan saya yang dia, mempunyai sedikit pengalaman dan juga perspektif nih untuk, kehidupan percintaan yang ke depannya seperti apa. Namanya adalah Mas Jin nih. Halo Mas Jin. Halo halo halo. Wah, Halo. iya, Nah halo. nah kalau misalkan, kayak gini, Mas Jin kalau pengalaman dalam percintaannya ini kayak gimana nih? Ya, kalau gue sih ya, kalau masalah cocok enggaknya sih, pertama kalau gue sih lihat dari ya, kalau biasanya kan orang kan lihat dari obrolan ya. Kalau gue Mhm, sih lebih lihat ke arah attitude dan sikap ya, karena ya di keluarga gue sih ya itu nomor satu ya. Ya gue nggak tahu ya kalau di keluarga lain ataupun kalau yang lain gitu ya. Tapi tetap aja dari tempat gue ya nomor satu attitude sih ya, terutama untuk cewek gitu. Yang mhm, nomor dua, yang kedua ya umum sih, umum orang lihat itu ya satu, ya obrolan obrolan nyambung apa enggak, terus ya gimana orangnya, backgroundnya seperti apa gitu kan. Gue mhm. sih lihat perspektif cocok enggaknya sih ya dari situ sih ya, umum pada orang, tapi kalau gue lebih tingin ke attitude kalau terutama kalau gue. Nah, kalau ngomongin attitude zaman sekarang kan, orang-orang udah nggak bisa ditebak lagi nih attitude-nya nih. Ada, kalau zaman dulu kan kita masih ngelihat kalau attitude itu berdasarkan, suku dan juga berdasarkan dari tingkat pendidikan, tapi kita juga paham sendiri kan kalau zaman sekarang itu hal tersebut nggak bisa menjadi salah satu tolak ukur utama lagi nih. Nah, menurut kamu itu yang menjadi attitude yang bagus banget untuk menjadi seorang pacar itu seperti apa sih? Atau mungkin untuk menjadi calon pasangan hidup itu seperti apa gitu? Kalau menurut gue sih ya, kalau attitude yang bagus untuk gue sih ya terutama itu ya saling ngerti gitu ya. Memang orang itu 2 kepala yang nggak bisa disatuin gitu ya. Tapi kan kita bisa saling ngerti. Nah, itu kan istilahnya jembatan untuk hubungan kan gitu. Jadi setiap gua punya pasangan ya yang penting satu sih, itu ya saling ngerti gitu ya. Salah sekarang anak generasi milenial atau Gen Z yang kadang memang attitude-nya kayak sampah pinggir jalan gitu ya. Nah, itu kan urusan mereka, tapi rata-rata sekarang orang yang udah dewasa lah ya, entah itu Gen Z ataupun anak milenial, biasanya kayak akan ngerti gitu ya, attitude gitu ya. Apalagi jika mereka sudah bekerja, sudah punya keluarga terutama kan gitu. Jadi attitude mereka akan berkembang gitu ya. Walaupun awalnya attitude mereka saat misalkan masih sekolah atau masih kuliah kayak sampah, tapi kan tetap aja mereka akan berkembang gitu kan. Itu sih kalau menurut gue sih. Bener banget sih itu. Attitude juga salah satu hal yang bisa dikembangkan dan juga bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi, kalau dari Mas Jin juga ngelihatnya lebih seperti kalau attitude orang dari 1 tahun kemarin ataupun kayak 2 tahun kemarin, bahkan attitude seseorang dari 6 bulan kemarin itu bisa berubah sewaktu-waktu gitu ya, menurut, yang mengikuti sesuai kayak lingkungan dan juga sesuai dengan kawan-kawan mereka dan juga sesuai dengan apapun yang telah mereka usahain gitu ya. Jadi ada satu momen yang memang kelihatan bisa mengubah sikap seseorang dan juga itu bakalan mempengaruhi sikap mereka ke kawan-kawan mereka dan juga sikap mereka ke dalam pekerjaan mereka dan juga sikap mereka terutama terhadap pasangan mereka atau calon pasangan mereka gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi kan kalau namanya manusia ya, masa lo nggak berkembang gitu. Masa lo kayak terus kayak tumbuhan kan gitu. Disiram dulu,
kan gitu. Kalau misalkan kalau misalkan ya ada sih beberapa manusia yang kayak kayak tumbuhan ya, disiram dulu kayak misalkan nggak tahu sopan santun, ditegur orang dulu, ditabok dulu baru sadar kan gitu. Tapi kan ada beberapa orang yang memang tumbuh dengan sendirinya gitu, kayak rumput liar di pinggir jalan gitu. Itu kan lahan subur untuk sesuatu, jadi dia tumbuh gitu. Tapi kalau yang ada yang ditanamkan misalkan awalnya dia memang tidak punya attitude yang bagus gitu ya. Ya terpaksa kayak tumbuhan, disiram pelan-pelan, dikasih tahu pelan-pelan, ajarin lah bagaimana attitude yang baik kan kayak gitu. Ya kalau tetap nggak mau berubah, lo bukan manusia gitu loh. Kalau manusia harus punya attitude, lo bukan binatang kan seperti itu gitu kalau menurut gua sih. Jadi yang ngebedain kita sebagai manusia dan juga binatang itu adalah bagaimana kita bisa bersikap dengan orang lain gitu ya. Dan itu Iya, juga sikapnya itu juga sesuai dengan apa yang menurut kita bagus gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang menurut kita nggak terlalu bagus, itu jangan sampai kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari ataupun juga sikap yang istilahnya bisa menyakiti pasangan kita ataupun juga sikap yang tidak terlalu bagus untuk ditampilkan terhadap teman-teman kita atau juga sikap yang tidak bisa kita tampilkan terhadap dosen ataupun juga atasan kita, dan itu jangan sampai kita tunjukkan juga ke dalam pasangan-pasangan kita gitu ya. iya. Sebenarnya gini kan, kebanyakan orang-orang sekarang kan gini. Nah, anak sekarang terutama ya, pada main nih di tongkrongan gitu. Mereka bilang, ya orang yang kadar bapernya kan itu beda-beda sih ya. Mhm, Tuh. Misalkan seseorang beretitut ya kurang pantes lah menurut salah satu orang. Misalkan si A nih, satu tongkrongan dengan si B. B ngelakuin hal yang menurut si A kurang bagus, ya. Terus si A bilang, kok lo kayak gitu sih? Si B bilang, lo baperan amat. Ya, kebanyakan orang anak sekarang berlindung di kata, kok lo baperan sih? Ya, itu menurut gue ya kurang pas juga gitu. Karena ya kadar kadar kepala orang, baper orang beda-beda gitu. Misalkan memang lo nggak suka ya udah, lo juga jangan ngegas gitu loh. Ya udah ngertiin aja gitu loh. Misalkan lo baper lo nggak suka lo pergi ya udah pergi aja. Kalau nggak ya udah diem aja gitu loh. Kan lo kayak ngebenerin hal yang kayak misalkan lu baperan lu ya jangan gitu juga kayak ngebenerin hal kayak baperan gitu perasaan gua eh, dar baper orang-orang ya beda-beda ya, ada yang tahan banting ada yang senggol dikit bacok kan gitu. senggol Iya bacok makanya ya. attitude di relationship itu kan ngeri-ngeri sedap gitu, kita nggak tahu kan orang di rumahnya dia bermasalah atau apa tiba-tiba kita ngejokes yang dia nggak suka ya dia marah ya ya kita bisa minta maaf jangan lu berlindung kata ih lu kok baperan sih kan gitu ya kita juga namanya berteman ya kita harus tahu lah sifat-sifat teman kita gitu kan gitu nggak semuanya lu bisa apa ya berlindung dikata lu baperan amat sih kan gitu selama gua ini ya selama gua berteman sama orang gua nggak pernah pakai kata itu karena ya wajar aja sih orang kalau ada yang kesindir ada ataupun ada yang marah dengan perilaku kita gitu ya, manusiawi kan gitu ya, kita juga orang gitu ya, kalau berbuat salah ya udah minta maaf aja, Hmm, hmm. tuh. Jadi nggak cuman kita nunjukin sikap itu sesuai dengan apa yang kita percayain, tapi juga kita harus nunjukin sikap terhadap apa yang dipercayain orang juga gitu ya. Jadi kalau orang itu lebih percaya kalau misalkan ya kalau kita ngobrol sama orang ya harus sopan santun, harus sesuai etika, harus sesuai dengan salah satu attitude yang dewasa gitu, kita juga harus menyesuaikan diri seperti itu ya. Dan juga kalau kita Iya memang sedang berada di tengah-tengah orang yang sikapnya lebih cenderung santai, jadi kita juga bisa menyesuaikan dengan sikap-sikap mereka yang lebih santai seperti itu ya. iya, jadi apa ya, kalau misalkan anak-anak sekarang kan, zaman dulu kan kalau belajar sopan santun kan atau attitude itu kan, sih ya belajar dari orang tua ya terutama, orang tua kan barisan terdepan masalah attitude gitu ya. Kadang ada beberapa orang di keluarganya gitu
oh gini nggak boleh, gitu nggak boleh, gitu kan gitu. Tapi kalau rata-rata keluarga-keluarga di Indonesia sih, kalau kata gue sih ngajarin attitude-nya ya ke anak-anaknya sih ya. Karena budaya kita kan budaya ketimuran gitu ya. Jadi nggak bebas-bebas amat hidup lo gitu kan. Jadi ya Hmm. hidup itu ada aturan gitu kan. Diajarin sama bapak emak lo kan gitu gitu. Sama orang Hmm. salaman pakai tangan kanan, terima barang dari orang pakai tangan kanan. Ya itu budaya kita ya. Jangan samain sama budaya luar, budaya barat ataupun manapun gitu ya. Gua bahasnya perspektif di warga di Indonesia gitu. Tapi semakin kesini gue lihat itu tadi ya mungkin karena perkembangan teknologi, karena perkembangan globalisasi mungkin ya. Jadi banyak anak-anak sekarang itu kelihatannya basing-basing gitu hidupnya gitu ya. Sama Hmm. orang tua udah kayak sama temennya sendiri kan gitu. Kalau gua tampol kepalanya itu orang kan gitu. Iya, gua jujur ya, bukannya masalah senioritas atau apa ya. Kita nih sama orang tua ya hormatin gitu loh. Nanti lo misalkan dibawa-bawa ke dunia kerja, lo sebawa basing lo kayak lo kuliah, dipecat lo hari itu juga gitu loh. Kayak gini, gua sering ya beberapa kerjaan gua kan ngeliat orang gitu ya, main orang. Kadang orang ini kayak nggak punya attitude, nggak punya sopan santun. Tapi ya kita mau gimana gitu kan ngadepinnya gitu. Tapi ya akhirnya lama-lama gue juga sering juga sih ngadepin orang kayak gini ya terpaksa kita harus tegur gitu loh. Ya Hmm. kan di ruangan gua kan AC tuh ya. Ada orang ngerokok gitu ya pas gua lagi kerja. Nah, anjing amat ya di di ruang AC lo ngerokok. Lo ngap anjingan gitu. Kenapa lo apa lo gak mikir gitu loh. Harus ngomong dulu gitu loh. Lo aduh gila sekali gitu loh. Itu padahal ya gua bukannya apa ya, dia di bawah gua maksudnya ya lebih muda gitu ya. Ya kita memang kenal tapi ya jangan bodoh gitu loh dengan lakukan hal-hal bodoh gitu ya kayak itu tadi gitu loh. Masa di ruang AC ngerokok? Lo gila ya kata gue. Kalau udah kelihatan seperti itu, kelihatan orangnya tidak peduli dengan orang lain gitu ya. Karena Iya. kalau di ruangan tertutup pun, ngerokok di dalam ruangan tertutup itu bisa menjadi salah satu pengganggu yang ada dalam orang lain. Apalagi kalau misalkan ditambahkan di ruangan ber-AC, yang di mana asap rokok itu bisa bersirkulasi dari atas sampai bawah ruangan dan juga itu bisa terhirup dari ujung ruangan sampai ke ujung satunya lagi itu ya. Jadi, Iya. kalau dari kesadaran seperti itu aja sudah tidak ada dan dari pemikiran dia pun dia lebih kayak seenaknya sendiri pun ujung-ujungnya dia bukan salah satu orang yang memiliki simpati ataupun sikap empati yang tinggi gitu ya. Iya, sekarang kan apa ya? Sih lihat sih anak-anak sekarang ya gitu ya. Ya contoh lah sekolah online gitu kan. Gue lihat lihat adik gue kan sekolah online. Terus gue lihat beberapa kata-kata anak-anak di grup itu kok kayak ya apa ya nggak ngormatin gurunya, ya bukannya sok-sok formal ya kita ya orang hidup ya, tapi ya itu kan guru lo anjing gitu, bukan Hmm. temen lo gitu, manggil namanya kan gila gitu loh. Iya sumpah itu di adik gua gila kata gua, nih orang kata gua, oh ini gua gurunya gua samperin gua tampol kepalanya lagi kata gua. Ya ampun, gua anak sekarang perasaan gua ya guru lo gitu, perasaan hargailah gitu loh. Guru ngomong apa dibantah, kan gila kata gua. Disuruh apa malah bantah. Ya gua tahu ya anak-anak SMP kan, lo tahu. Tapi kan ya jangan gitulah. Anak-anak sekarang gen-gen apalah milenial kayak apapun namanya. Aduh, udah rusak. Hmm. Beda zaman dulu ya, bapak gua pernah cerita zaman dulu kan bapak gua anak SD aja kukunya panjang aja takutnya setengah mati gitu sama gurunya gitu loh. Nah Hmm. ya apa ya? Dipukul pakai penggaris kayu itu kan. Zaman gue SD gue masih ngerasain tuh sih itu. Wih, itu fatal blow anjing itu. Kalau Bener kena ke banget. tangan lu, ke badan lu, bak gitu. Ultinya sakit sekali gitu. Karena gue pernah ngerasain kena itu serius gue demi Allah gue.
kena itu dan karena gua nggak ngerjain PR kan waktu SD kan. Sekitar kelas 3 atau kelas 4 SD gitu. Masih ngerasain gua garis kayu yang buat ini whiteboard itu. Aduh, kata gua. Wah, Gila. berarti Pak, cepak. Aduh. Gimana ya? Anak sekarang ini kalau digebuk gitu ya viral, Bos. Masuk penjara yang ngebuk. Iya, penganiayaan. Zaman wah, gua mah bodo amat, nggak sholat aja ya. Mohon maaf, gua muslim ya dulu. Gua ini di sekolah kan kalau SMP wajib sholat zuhur kan. Temen mhm, gua ada yang mencoba untuk membolos dengan tidak sholat. iya. Apa yang dilakukan guru agama gua dia ambil sepatu, dilemparnya ke dia. Hampir kena kepalanya. Tapi lumayan fatal blow sih kalau kata gua. Sepatu pantopel lo lemparin ke orang gitu. Wow, gitu Wah, kan gitu. kalau Di kalau jadi sekarang gua gitu. apa kalau anak sekarang dilempar sepatu itu kayaknya mami dilempar sepatu, bapaknya datang ke kantor polisi ngeviralin gitu, gurunya masuk penjara kan gitu. Terus anaknya tetap attitude-nya jelek gitu kan gitu. Iya. Ya sih makanya kalau kata gue sih emang pendidikan sih harus berkembang memang, tapi kan ya sekarang kan harus menyesuaikan ya lo tahu sih sekarang gebuk dikit viral. Kayak kan banyak sih kasus di TV lo lihat Iya. apa ya guru cuma apa mencubit apa-apa sampai orang tuanya dateng. Anjir, kata gue cuma dicubit aja. Mungkin disenggol pun orang tuanya nggak terima itu anaknya disenggol. Kata gue, mah amat kan gitu. Tapi ya itu sih namanya kita nggak bisa nyalahkan ya namanya perkembangan zaman gitu ya. Zaman dulu kan zaman kolot masih senioritas kayak bahasanya terus masih pas gitu ya. Tapi yang lahir dari generasi itu tuh tough banget gitu istilahnya kuat banget gitu. Dan tuh bapak gue pun itu produknya gitu dan dia keras. Iya, bapak gua produk-produk tahun 70 80-an lo bisa bayangin di kampus itu senioritasnya kental bener dia pernah cerita sama gua disuruh apa kek disuruh ini udah kayak babu anjir kata gua. Tapi ya Oke. dari situ mentalnya terbentuk gitu loh. Benar sih memang kadang kita harus menyesuaikan sih emang. Ya, ada plus minusnya itu pastilah. Plus minus ya, apalagi kalau sekarang kita juga harus menyesuaikan dengan, orang-orang yang ada di dalam sekitar kita gitu ya. Apalagi kalau, mungkin dari zaman dulu juga kalau ada konflik jauh lebih baik kalau itu diutarakan dan juga jauh lebih baik kalau kita langsung membahas sesuatu yang to the point dan lebih fokus terhadap penyelesaian masalah gitu ya. Mungkin ada sedikit yang emosi-emosi yang sedikit naik dan juga sedikit kata-kata yang kurang enak didengar, tapi dari situ juga itu adalah salah satu skill yang dimana kita lebih fokus terhadap penyelesaian suatu masalah daripada menyimpan itu di dalam dada masing-masing gitu ya. Iya, jadi kalau anak-anak sekarang kan punya masalah dikit ada medsos kan. Facebook kayak contoh dulu kan. Di SMA zaman gue SMA kan ada sih. Facebook udah terkenal banget kan. Mhm, Jadi ya yang masalah gitu update status ini kan biasanya. Kalau ada iya. masalah sama gua, ngomong gitu doang, nggak di-tag orangnya. Maksud lo apa anjing? Ya belum tentu kan orangnya yang lo keselin itu tahu gitu lo gituin kan gitu. Iya. Kan kalau anak-anak zaman dulu ya kata bapak gua berantem aja gitu kalau punya masalah gitu nggak masalah kata dia juga nanti juga baik-baik aja gitu kalau sekarang mah berantem dikit mah polisi anjir bingung juga. Iya, ini visum, wah ini denda 5 juta 3 juta pusing bapak kalau denger kata-kata polisi kan gitu. Iya Tapi iya. kalau zaman sekarang sih ya lebih lebih ke persuasif lah ya kalau kata gue sih ya sama dewasa aja lah gitu. Sekarang kan zaman udah global gini kalau masalah kekerasan juga kan udah wah udah booming sekali gitu kan gitu. Jadi
Kali lo lapor penganiayaan selesai, gitu. Hmm. Zaman dulu mah bapak kita mah suka sama orang mah ajak ribut. Kalau anak sekarang mah upload di Instagram. Lalu nggak suka bilang gitu. Apa maksud lo gitu ngomong kayak gitu anjing kata gua. Ya peduli aja yang lo gituin gitu loh. Toh juga nggak peduli gitu loh. Tapi lo takut gitu untuk berantem karena ya takut apa? Takut bonyok kah atau takut polisi kah? Gitu sekarang. Gue lihat-lihat kan. Kadang itu sih memang kita nggak bisa nyamain perspektif dulu yang sekarang sih ada plus minusnya memang. Tapi lucu aja gitu gue ngeliat. Zaman sekarang, zaman gue dulu SMP gue nggak suka sama orang ya kita berantem gitu loh. Gue berantem gitu dan ya abis itu ya udah bebe aja gitu ya udah gitu kita bebe aja ya dipanggil di BK sih cuma ya damai aja ya ngapain musuhan gitu loh. Iya. Juga anak ya lo bisa denger lah cerita-cerita dari bapak-bapak lo lah dulu bapak lo berantem itu ya berarti bapak lo memang tangguh sih. Kalau bapak lo nggak pernah berantem juga pesan gue mentalnya udah ini sih udah mental baja sih soalnya misalkan sekolah sudah disiksa boy. Sekolah. Asli sih kalau aku dengar juga pas zaman-zaman bapak gue itu dan bapak gue kan salah satu eh yang dari sekolah-sekolah yang pedesaan yang salah satu Iya masih kolot banget kalau di desa kan lo benar tahu banget. sopan santun nomor satu terus kuku panjang udah dianggap kayak apalah katanya kalau kuku panjang katanya niru-niru setan kata gue bullshit juga kan kata gue cuma ya gimana namanya bocah digitu-gituin mah percaya aja kan kalau anak zaman sekarang digituin emang iya ya bu punya kayak setan perasaan setan bentuknya nggak kayak gitu bu setan bentuknya kayak gini ditunjukin itu Google kan di depan muka gurunya itu. Hmm. Jadi ya the fuck kan gitu sekarang ya memang perkembangan teknologi perkembangan zaman ini udah gila-gilaan sih Benar sekarang kalau banget. nakut-nakutin anak bocah sih nggak bisa lo bisa nakutin anak bocah satu sih Hmm. cara ngabisin Diamond PUBG-nya. Bukan Diamond PUBG, Diamond ininya, Diamond Mobile Legend-nya. Adik gua kan punya Diamond tuh di ininya di HP dia. Habisin Diamond-nya. Wow, besoknya kayak mana dia? Ketakutan dan ngamuk dia. Kok bisa habis Diamond Hmm. gua kata dia. Jangan-jangan ada yang ngehack gitu sih. Jangan-jangan Waduh. ada yang ngehack. Ketakutan kan dia. Gua gituin kan gua habisin terus gua bilang, "Wah, itu ada yang ngehack itu," kata gua kan gitu. Baru dia percaya anjir digituin. Aduh bohongin anak kecil dengan hal-hal bodoh kayak kuku lo panjang kayak setan mana peduli dia orang gitu loh kalau zaman zaman dulu sih iya ya dibohongin kayak gitu masih iya kok kayak setan apa gimana kan masih mikir gitu kalau anak sekarang mah apaan anjing setan gua aja nggak pernah tahu setannya kayak mana kan gitu dicari itu di Google setan gitu gambar setan kayak mana kan kurang ajar ya gitu apa-apa Google aduh. Karena memang dari kepercayaan yang dari pas semasa tahun awal 2000 dan juga seles di atas tahun 2010 pun atau juga pertengahan tahun 2005 2020-an ini juga makin lama orang makin perspektifnya soal yang spiritualis gitu semakin lama semakin berubah ya. Iya sih. Tapi kalau kayak emak bapak gue masih percaya gituan sih. Emak gue ya, contoh aja nih emak gue tuh sendirian nggak berani. Pasti harus ditemenin gue kalau nggak adek gue, kalau nggak bapak gue. Karena ya masih takut aja gitu yang gitu-gituan gitu. Kalau adek gue, sepupu gue ditinggal di rumah malah seneng dia. Aneh-aneh pasti di rumah kan. Ya entah apalah, lo tau lah anak muda sekarang ngapain kalau sendirian di rumah lah. Ya rata-rata ya cokil apalagi. Jadi kalau buat yang attitude itu sendiri lebih fokusnya ya tergantung juga ya dari masing-masing orang berperilaku dengan generasi atasnya dan juga generasi yang sepantaran dengan dia dan juga generasi yang di bawah dengan dia itu biasanya kita harus mempersiapkan diri untuk mengubah attitude kita dengan mereka ya.
Jadi kalau Iya, ke atas kita juga harus sopan santun, ke samping juga kita mengayomi, dan ke bawah juga kita wah kita lebih memimpin merangkul gitu ya. merangkul, iya, merangkul lah intinya, Benar dengan benar. gitu ya. Sekarang kan kalau anak-anak bocil sekarang sih kadang itu sih ya, gue bingungnya gini sih, anak kecil sekarang nih barbar anjir. Kadang aduh, mending omongin ya dari kuping kiri ke kuping kanan gitu ya. Ini mah mental entah kemana gitu omongannya gitu. Nggak diserap juga enggak sih. Ditolak juga enggak, kayak nggak nyampe gitu omongan kita ke kepala dia gitu, kayak kita ngomong langsung hilang gitu. Nggak, Oh. mending ya kalau dari kuping kiri ke kuping kanan gitu. Enggak, ini mah mau masuk aja nggak bisa, langsung hilang gitu omongan kita, dar gitu kan gitu. Jadi Jadi ya gua ini sih, gue punya kenalan, beberapa kenalan kan, temen-temen SMA gue ada yang kuliah terus jadi guru kan. Mereka cerita, oh anak sekarang ini terlalu ini apa, terlalu canggih gitu ya. Kadang ajarin apa, tanya apa, malah nanya ini. Terus dijawab sama gurunya, Pak, itu jawabannya nggak sesuai sama yang saya pelajari. Lah kamu belajar di mana? Di Google. Kan kurang ajar, apa-apa Google anjing sekarang. Lu iya. bayangin, Bos, temen gua itu ngajarin apa yang ada di buku gitu. Muridnya ini bingung. Kenapa? Karena dia belajar terus ditanya sama temen gua kan, "Lo belajar nggak sih?" katanya dia. "Belajar, Pak." "Kok beda?" kata dia. "Saya belajar di Google, Pak." Terus temen gue cuma geleng-geleng aja. Ya, terus ditunjukin kan sumbernya kan. Ah, ini mah sumber-sumber blog gak jelas anjing ya, Mhm. gimana? Itu sih kadangan ya, kelemahan kelemahan teknologi sekarang sih, masa pembelajaran sih memang kadang ada yang bagus ya, memang memperbagus sih, nyari informasi segala macam, tapi kan gak ya jeleknya gitu, banyak-banyak berita bohong, banyak-banyak ini apa, sumber-sumber nggak jelas yang kadang ya nggak bisa dipertanggungjawabkan aja gitu. Hmm. Jadi ya untuk generasi-generasi sekarang sih kalau kata gue jangan apa-apa jangan Google lah ya. Ya Google bagus memang, bahwa lo kelihatan kayak orang canggih gitu ya pakai Google gitu ya. Cuma ya Heeh. cuma ya buku juga nggak bisa bohong gitu ya. Sesekali lah lo skripsian lo serius. Jadi ya kalau lo memang seneng baca, seneng ilmu, ya saran gue ya buku aja sih. Walaupun ya kadang buku itu mahal, terus berat, terus ya praktis. Ya gimana, namanya ilmu kan gitu. Ya kalau lo seneng baca ya baca aja gitu loh. Nggak usah inilah apa-apa Google, gak apa-apa Google ya. Google boleh, apa-apa sekarang emang digital ya Google, tapi ya oh ada yang bagus ya kenapa enggak, lebih bagus buku sih. Iya. Tuh. Karena memang sekarang juga eranya itu kita harus berpikir kritis kalau kita lagi surfing di dunia maya ya. Kalau kita nggak pakai otak-otak yang memang kritis itu bisa-bisa kita terjerumus dengan informasi yang salah, bahkan terjerumus ke dalam teori konspirasi yang bahkan tidak ada dasarnya seperti itu ya. Dan Iya. itu cuma bisa membuat kita ujung-ujungnya berpikirnya itu tidak lurus lagi gitu loh. Jadi berpikirnya sesuatu hal yang bahkan kalau didengar dengan pikiran yang nalar, itu terdengar seperti mengada-ngada, bahkan hampir terdengar seperti kita orang yang agak sedikit gila gitu ya. Iya, makanya ya itu kalau belajar ya apa ya? Kalau namanya belajar sih ya seharusnya ada yang ngebimbing ya gitu ya. Kita memang bisa belajar sendiri kan, tapi ada beberapa ilmu yang nggak bisa gitu. Lo belajar sendiri gitu ya. Misalkan ya contoh lah, mohon maaf nih, agama gitu kan gitu. Kalau agama kan ya minimal harus ada yang bimbing kan ya, seorang apa, seorang pendeta kah atau seorang kiai kah, seperti itu gitu loh. Jadi kita juga jadi apapun yang perspektif kita yang misalkan salah itu ya bisa diperbaiki dengan orang-orang yang menuntun itu gitu loh. Jadi
Sedangkan orang udah baca Google ngerasa udah kayak Einstein gitu kan gitu. Jadi itu yang gua kesel gitu loh. Kebanyakan anak sekarang ya, Hmm. itu baca Google dikit udah ngerasa Albert Einstein. Itu gue yang sakit kepala kadang liatnya gitu. Hmm. Hmm. Bocil-bocil laknat memang. Bocil-bocil Iya, laknat. lo lihat lah. Gua kadang ada beberapa ini ya, kayak misalkan debat nih, debat di kayak Gram ataupun apa. Banyak kan orang berlandaskan dari Google dan perspektif itu memang salah gitu. Tapi tetap aja mereka nggak peduli gitu. Emang dasar aja otak lu yang rusak kan gitu. Iya, bener banget. Jadi Nah, iya. memang kita harus melihat informasi itu nggak ditelan secara bulat-bulat, tapi kita juga harus fact checking terhadap orang-orang yang lain di sekitar kita, bertanya dengan yang lebih paham dan juga berpikir lebih dalam lagi terhadap informasi yang sudah kita rekam gitu ya. Oke, terima kasih Iya. Mas Jin udah menemani gua selama beberapa menit terakhir ini dan obrolan yang Alah, sangat nggak usah. menang. Santai aja kalau misalkan ada kata-kata gua yang nggak sesuai dan salah ya gua mohon maaf karena gue juga manusia biasa kan. Iya. Berdasarkan perspektif gua aja sih ya. Gua nggak tahu kalau orang berpikiran apa, cuma ya itu dari perspektif gua. Jika gua ada salah ya gua mohon maaf gitu. Iya. Thank you banget buat Mas Jin yang udah nemenin gue selama 30 menit terakhir ini, obrolan yang sangat Oke, sangat menarik sekali dan tadi kita udah membahas tentang attitude kita di dalam masyarakat, di dalam lintas generasi dan juga pentingnya dalam berpikir kritis, di dalam menyerap informasi dan juga bagaimana kita harus menyesuaikan sikap kita ke depannya, seperti itu. Terima kasih udah mendengar podcast oke. gua hari ini. Nama gua Okta dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.